Shalom saudara-saudari yang ada di Sekretariat Manjuan dan keluarga Bang Beri, keluarga Romi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Mengucap syukur kita pada hari ini boleh bersama-sama. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bersama-sama satukan hati kita rindu untuk mendapati kehendak Tuhan pada hari ini, dan kiranya dari pagi sampai dengan selesainya ibadah nanti kita menerima kekuatan baru, peneguhan lewat kebenaran. Bahkan saat kita menyanyikan pujian-pujian kita mendapati ada kekuatan baru kita terima dari Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang cerah. Terima kasih untuk anugerah yang kami boleh terima pada hari ini Bapa. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan dengan penuh syukur. Kami percaya anugerah Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang Kau boleh izinkan terjadi sepanjang 1 minggu ke belakang. Kami percaya juga oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami mampu melampauinya. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk setiap proses, terima kasih untuk setiap pembentukan-Mu Tuhan. Sepanjang waktu-waktu hidup kami Tuhan, kerinduan hati kami di dalam setiap perjalanan kami, selalu ya Bapa, kami menyertakan Yesus sebagai pusat, sebagai keutamaan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu di setiap perjalanan hidup kami menyertakan Engkau Tuhan. Dan dengan iman kami melangkah, meraih dan menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Haleluya. Yes God. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan sembah kita naikkan keagungan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat suara, lewat ekspresi kita rindu kita berikan yang terbaik bagi Dia pada hari ini. Lekrana raka sekerevekra. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Terima kasih Yesus. Perbuatanmu yang ajaib, kami bersyukur punya Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa kami berikan penyembahan, rasa syukur kami yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih. Yes Lord. Ya Bapa. Dan dengan segenap hati kami Bapa, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Yes God. Mari kita nyatakan bahwa Yesus adalah center, Dia yang terutama, yang utama, yang menjadi pusat dalam hidup kita. Yes God. Haleluya.
Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nyatakan sekali lagi, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Sekali lagi kita nyatakan, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Jesus, nothing else matter. Nothing in this world will do. Yeah. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Hallelujah. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. Yes. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Sekali lagi kita nyatakan, Jesus at the center of my life. Yes, Lord. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matter. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around. Once more. Sekali lagi kita nyatakan, nothing else matter. Nothing else matter. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, katakan from my heart,
heart, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, God. From my heart to the heaven, Jesus be, yes. Yes, God. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. Only about you, Jesus. Hear my life. Hear my life. Hear my life. Take over, Lord. Take over, Lord. Take over, Lord. Take over, Lord. Ambil alih seluruh hidup kami. Semua dalam kendali-Mu, Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu. Sebab semua tentang-Mu. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about, yes, singing again. From my heart to the heaven, Jesus be, yes Lord. Semua tentang Engkau Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan from my heart, dari hati kita kepada sorga, bahwa Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Dan kita mau komitmen setiap detik, setiap waktu hidup kita. Nyatakan from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Yes. Yes. Amin. Sebab Engkau yang terutama, Engkau yang pertama. Dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Allah kami yang ajaib, Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Biarlah hidup kami setiap hari boleh terus Tuhan melangkah dengan iman,
berjalan di dalam setiap rencana-Mu Bapa. Dan bagimulah segala hormat Tuhan kami naikkan. Bagimulah segala pujian kami naikkan saat ini Tuhan. Dan kami tahu di tempat ini Engkau hadir. Di tempat ini kehadiran-Mu begitu nyata. Dan kami percaya terobosan sedang terjadi. Terobosan sedang terjadi di tempat ini Tuhan. Dari awal kami masuk ke tempat ini sampai dengan pulang, bahkan kami membawa ke rumah kami, ke komunitas kami. Kami tahu Tuhan, roh yang hebat dan luar biasa itu sudah termanifestasi dalam hidup kami. Yes, yes. Untuk itu kita berikan sorak-sorai kita, pujian kita, tepuk tangan kita yang terbaik buat Yesus, buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes, yes. Amin, 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 amin. Yes. Dan pujian kami naikkan, pengagungan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini dari awal hingga selesai persekutuan kami, ibadah raya kami, sorak-sorai kemenangan kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan boleh bersalam-salaman dulu mungkin yang belum sempat. Ya. Dan kita tahu saat kita punya Yesus dalam hidup kita, kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Yes. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Ayo berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, dapatkan mahkota, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oleh anugerah-Mu kami terima kuasa. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Ya, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan, nyatakan Kau besar dan hidup. Ayo, tepuk kiri kanannya, berlari, berlari sampai sampai dapatkan mahkota, mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa. Kami kemanapun yes.
kepada Tuhan untuk kita jadi saksi. Dimanapun kau berada, di kemanapun kau dibawa, mujizat Tuhan terjadi lewat kita. Karena kita ini medianya Tuhan, amin. Ya, saya teringat kebenaran dari waktu hari ini saat teduh Tuhan ingatkan di 1 Korintus pasal 2 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, karena ayat 12 saya akan bacakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang ke-18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, yang saya dapatkan di sini, kita di sini adalah tubuh Kristus. Ada yang mungkin jadi mata, gambarannya rambut, kelingking, atau kuku, atau apa sih benda yang paling kecil di dalam tubuh kita ini, rambut. Tapi semua Tuhan kasih fungsi. Dan saya percaya setiap kita dipanggil kita punya fungsi masing-masing. Tadi ketika saya jalan ke arah sini, kan di tiang 6 itu masih ada pengerjaan gitu ya. Ada orang yang lagi nyemen yang kayak tulangan, saya bilang. Hanya sedikit aja, hanya kecil, maksudnya bagian dia mungkin hanya di atas itu aja. Kayak gitu, tapi saya melihat sekalipun kecil yang dia kerjakan, tapi itu juga untuk memperlengkapi semua bagian dari yang dikerjakan para kontraktor, para tukang-tukang yang lain, seperti itu. Mungkin ada juga kita temui tukang sampah atau tukang sapu jalanan, yang mungkin kalau dunia menganggap itu tidak ada gunanya gitu. Hanya pekerjaan yang kecil, tapi pekerjaan itu juga sangat dibutuhkan. Seperti itu, saudara, mari kita cari, kita temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapati kita menjadi orang-orang yang berfungsi. Amin. Ya, kita mau naikkan pujian kembali. Ku dengar suaramu. Yes, Lord. Ya. Bagaimana ku dapat menolak panggilan Tuhan? Ya, Tuhan. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja, bukan memakai hidupku untuk muliakan nama-Mu. Katakan, dan ku dengar suara-Mu, dan ku dengar suara-Mu. Pakailah hidupku. Sekaranglah waktunya, kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu, dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, jawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Haleluya. Yes. Ada mau nolak panggilan Tuhan? Jangan. Karena Tuhan rindu untuk kita berfungsi. Kita akan kembali, bagaimana ku dapat menolak? Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja, bukan memakai hidupku untuk muliakan nama-Mu. Say, dan ku dengar suara-Mu, dan ku dengar suara-Mu. Pakailah hidupku, sekarang waktunya, kami kan bersinar, ya, sambil memegang janji-Mu,
mendengar suara dan kita berlari, kami kan berlari dan tak akan yes Tuhan. Katakan, kami kan berlari, kami kan berlari dan tak akan lelah menjawab semua panggilan, membawa namamu. Yes, amin. Silakan duduk. Ada di antara kita yang rindu bersaksi atau bagi berkat, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, dipersilahkan. Apakah ada? Baik, kalau masih belum ada, kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya oleh anugerah Tuhan, kita dibawa untuk boleh menyelami kebenarannya dan kita boleh sepakat dengan firman Tuhan dan kita menghidupinya. Amin Tuhan. Yes, kami siapkan hati kami ya Bapa untuk Roh-Mu berbicara Tuhan, memimpin kami dan kerinduan hati kami bersama-sama Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, bagian dari Engkau ya Yesus sebagai kepala gereja. Kerinduan hati kami boleh berjalan bersama, mengerjakan fungsi kami masing-masing. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu, kami dimampukan. Siapkan kami, perlengkapi kami lebih lagi. Yes. Ya Bapa. Sanara kata kaya narkora setek rafe. Burung pun kau perhatikan dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Kuat dan kuasa-Mu nyata, Kau memilihku Tuhan. Yes, thank you Lord. Semua malaikat tahu tuh kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan adu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Burung pun kau perhatikan, burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia yang terdalam dalam hidup kami. Engkau tahu, Engkau menjaga.
pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah, yes, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Sekali lagi, dan ku berlari, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Roh Kudus, ya ku kan biar ku hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar karabasyara bata kasih-Na, biar dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami membawa syukur kami kepadamu ya Bapa. Hormat, puji dan sembah kami kepadamu oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena hidup di dalam cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau lah yang sudah mendapati kami Tuhan di dunia ini. Bukan rencana kami, tetapi Engkau Bapa yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami. Dan kami adalah orang-orang yang begitu beruntung ya Bapa di surga. Masih banyak orang-orang yang sampai hari ini masih dalam pencarian. Bahkan ada banyak yang dalam kegelapan yang masih mengeraskan hati menolak suara-Mu. Bapa, kami berdoa, ini kami gereja-Mu ya Bapa, supaya sungguh dalam waktu-waktu hidup kami di dunia ini, dalam masa anugerah-Mu ini Tuhan,
pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk Engkau bawa anak-anak-Mu yang lain itu, umat-Mu yang lain itu Tuhan. Datang ke dalam rumah-Mu ya Bapa di sorga. Menerima anugerah yang oleh Tuhan Yesus Kristus sudah diperjuangkan di kayu salib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, kami siap saat ini menerima sepenuh-penuhnya berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, permuliakan nama-Mu, nyatakan kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang melayani juga semua kami jemaat Tuhan. Semua media yang kami pakai, mari Tuhan yang urapi dan kuduskan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali, kemarin saya muncul pemikiran ini. Apa bedanya artis kayak tadi Ibu Nina itu ya? Apa bedanya artis dengan WL, worship leader? Mirip-mirip aja ya. Mirip-mirip artis itu yang memimpin nyanyi di depan dengan worship leader. Cuman satu hal yang saya pahami, Bapak Ibu saudara-saudaraku bisa memahami perkara yang lain sesuai yang Tuhan singkapkan. Satu hal yang saya pahami begini, kalau artis dia akan berusaha memaksimalkan performanya. Jadi memang semuanya itu apakah saya sudah tampil dengan baik, semuanya adalah untuk aku. Saya harus berdandan, saya harus suara seperti apa, pokoknya supaya orang tidak bosan nonton saya, itu artis. Tapi kalau worship leader, pelayan Tuhan, penyembah Tuhan, senternya itu bukan ke sini, tetapi bagaimana supaya jemaat Tuhan semua kita itu di bawah hati kita memandang kepada Tuhan Yesus, amin. Jadi ya pelayan Tuhan yang berhasil misinya, contohnya misalnya worship leader, dia jangan bikin penampilan yang bikin orang tersandung gitu kan. jangan bikin berpenampilan yang bikin orang tersandung, tetapi misinya bukan untuk dia, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk Bapa di sorga. Demikian juga semua kita Bapak Ibu saudara-saudariku, waktu kita menyembah Tuhan, ya baik yang di mimbar maupun di situ, kita hadir bersama-sama baik di rumah maupun di jemaat, semuanya adalah untuk Tuhan. Kita semua dalam posisi menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Tadi ada satu pujian kita ya, Jesus is the center. Yesuslah pusatnya. Jadi sewaktu kita lahir baru, ini selalu diulang-ulang gitu ya. Waktu kita lahir baru, kita menjadi milik Yesus. Kemudian satu hal yang harus terjadi dalam pertumbuhan kedewasaan kita, bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu kita mau nyatakan seperti ini. Tuhan Yesus, sekarang aku milikmu. Apa yang menjadi kehendak-Mu untuk aku kerjakan. Waktu kita belum terima Yesus, waktu kita semua manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk bebas. Mau menyembah apa saja silahkan, istilahnya begitu ya. Mau lakukan apa saja, dibikin cita-cita. Makanya ada hati nurani, ada pikiran, bebas mikir gitu ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama, teladan yang utama, Tuhan Yesus, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Teladan utama kita ya Tuhan Yesus. Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maria, ya bulan Desember seluruh dunia memperingati ini karena gara-gara satu wanita ini yang berkata gini, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau Maria nggak ngomong gitu, masih tunggu entah berapa lama lagi baru Mesias datang. Tapi karena ada wanita yang mau mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi Natal, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sesederhana apapun hidupku dan hidupmu, saat engkau katakan, saya katakan Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Saudaraku, tidak ada yang selanjutnya adalah pekerjaan Tuhan. Bukan lagi kemampuan saya dan engkau. Amin. Jadi itulah pertumbuhan, itulah kedewasaan kita di dalam Tuhan. Dan
beberapa hari ini saya saya belajar perkara ini ternyata tidak mudah ya, tidak semudah mengkhotbahkannya, tidak semudah mengatakannya gitu ya. Ada perkara-perkara di kantor, ada teman kantor yang bikin jengkel, kita sudah kerja baik-baik terus nggak dihormati, kita sudah banyak pengeluaran pribadi untuk membiayai kegiatan kantor, terus kayak nggak dihargai kayak gitu kan ya. Sampai saya ya mungkin ngomong di teman-teman apa yang di PA mungkin ya saya ngomong lebih mudah mendoakan orang yang belum kenal Kristus daripada mendoakan saudara seiman ini. Saking jengkelnya gitu. Terus katamu mau jadi alatnya Tuhan. Kalau alatnya Tuhan ya apa hati Tuhan itu yang kamu tampilkan. Waduh. Makan hati. Makan hati. Tetapi itu fakta ya Bapak Ibu Saudaraku. Semua saya dan engkau masing-masing punya kesempatan untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Amin. Bukan hanya karena menjadi pendeta, nggak ada hubungan. Semua kita punya kesempatan untuk jadi hamba Tuhan. Kapan waktu kita dengar suara roh Tuhan, oh ya saya mau. Gampang aja itu bang, abang ampuni aja temannya itu, abang ampuni temannya. Terus ketemu masalah sendiri, waduh susah ya kayak gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku semua kita, ya Tuhan Yesus apalagi ya, waktu saya lagi kesal gitu, langsung kamu itu Tuhan Yesus, siapa yang salibkan dia? Itu umat ciptaannya yang salibkan dia. Yang dia tergantung di situ, dia mau tebus dosanya, tapi mereka diludahin, diapain, dihina, apa semua, diolok-olok. Terus Tuhan Yesus cuma bilang begini, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya mudah mengatakannya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kesempatan, walaupun tidak sedahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tidak ada yang bisa menggantikan korban di kayu salib, tetapi saya dan engkau semua punya kesempatan, punya panggilan untuk jadi hambanya Tuhan. Amin. Di dalam, enggak usah bilang tunggu saya jadi pendeta, enggak ada urusan gitu ya. Buat tiap, kalau punya hati ya, kalau enggak punya hati enggak ada kesempatan untuk jadi hamba Tuhan. Tapi selama punya hati dan masih hidup, ada kesempatan. Amin. Jadi hambanya dengan cara taati suara Tuhan. Jangan bilang saya yang khotbah ini lebih taat, lebih hamba Tuhan daripada saudaraku. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Seberapa lembut hatiku, seberapa lembut hatimu waktu Tuhan ngomong sesuatu saudaraku. Nah tadi dikatakan Jesus is the center. Waktu kita sudah lahir baru, satu hal yang Tuhan mau, kita mau jadi alatnya Tuhan, persembahkan. Dengan begitulah maka akan tampil saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Saksi Kristus bukan hanya bicara tentang oh ini ada rasul, ada yang misionaris yang pergi ke sana, bukan bicara tentang itu saja. Tapi waktu saya hadir di kantor, engkau hadir di tetangga-tetangga, lingkungan, di sekolah atau apa. Terus orang bisa saksikan Kristus dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Oh gitu ya. Kemarin saya tipu kamu, kemarin saya bully kamu, tapi kok kamu masih mengampuni saya ya? Kamu aneh ya kayak gitu. Orang bisa lihat kan, oh ada Kristus. Sampai orang bisa lihat Kristus dalam kehidupan kita, saudaraku. Enggak mesti bilang, oh saya harus ke Afrika, saya harus, oh sudah banyak penginjil ke Afrika, saya harus ke sana kemari, enggak saudaraku. Setiap hari, enggak pandang usia, amin. Jadi sepanjang kita punya pikiran, punya hati, kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Jesus is the center, gitu ya. Jesus is the center. Kadang-kadang ya begitu ya. Nanti kita belajar terus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya share satu topik minggu ini, hari ini itu sama dengan apa yang dibagikan oleh dari Bandung. Ini diurapi untuk melayani bangsa-bangsa. Jadi saya dan engkau, gereja Tuhan diurapi, dikhususkan untuk pergi melayani, menjangkau bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Oh, kapan? Saya ini sudah nggak bisa kemana-mana, saya ini begini-begini, mungkin saya nggak mampu atau apa. Tetapi panggilan kita untuk mengurapi bangsa-bangsa. Kita mau belajar ayat-ayat kebenaran firman Tuhan tentang perkara ini. Oke, mari sama-sama kita mau baca dari sebentar ya. Ya saya, maaf belum. Nanti ya ada itu ya saya 61.
Ini bisakah, Pak Robert? Ya, oke, puji Tuhan. Oke, next. Saya mau menampilkan satu kondisi dulu. Ini mudah-mudahan nanti bisa di-play ya. Kalau masalah suara nggak kedengaran nggak apa-apa. Tetapi ini viral ya. Saya juga baru kaget ya, baru dapat berita kemarin. Ini katanya viral. Orang di YouTube itu bikin video, ini TikTok ya. Ada yang 2022, ada yang 2021. Ini satu kondisi di Amerika Serikat. Ini di kota Philadelphia. Baru ada gereja bagus ya, gereja besar di Philadelphia itu ya. Dia di jemaat, ada 7 jemaat juga di Kitab Wahyu itu yang bagus itu Philadelphia gitu ya. Nah, tetapi kota Philadelphia ada satu bagian area kota yang namanya Kensington Avenue. Saya belum pernah ke sana, jadi hanya nonton ini. Di situ ada ya mungkin terkonsentrasi orang-orang yang pakai narkoba atau apa kondisinya. Jadi banyak yang bilang ini disebut kota zombie. Jadi kota kalau mirip orang-orang apa zombie yang kayak gitu, orang di jalan gitu ya. Nggak jelas. Ya, tapi film ini saya pilih yang tidak panjang dan memang ini dia bilang jangan menghakimi gitu ya, doakan mereka pada akhirnya dia bilang gitu. Saya nggak tahu siapa yang buat TikTok ini ya. Bisa play nggak ya Pak? Itu harus cari sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ya, saya juga mudah-mudahan bisa. Enggak sih. Oh, enggak kelihatan ya. Ya, nggak apa-apa. Ternyata saya juga nggak bisa. Nantilah kalau sempat saya share. Jadi ada satu kota di apa ya bukan negara bagian ya Philadelphia, ada satu area namanya Kensington Avenue. Di situ ya banyak kalau di YouTuber itu mereka kaget, ah ini Amerika. Orang pada mau main ke Amerika tapi ini Amerika. Infrastruktur ini bagus, jalan apa semua. Tapi sampahnya itu, bayangin kalau misalnya jalan bagus kayak gitu ya, di itu ya ke ibu kota lah kayak gitu ya. Tapi sampah jorok banyak tunawisma kiri kanan kayak gitu. Mending kalau hanya tunawisma, pengemis kayak bukan pengemis ya. Orang tidur di jalan gitu. Saya nggak tahu itu orang yang memang nggak punya uang atau karena memang sudah tidak memperhatikan hidupnya lagi kayak gitu. Terus ada yang ya aneh, cuman ya mending kalau hanya jalan-jalan. Ada yang saya nggak pernah flies ya, kayak zombie memang gitu ya. Kalau sempat cari nanti ya Bapak Ibu. Dan ya ini satu gambaran kondisi dunia. Kalau kita saksikan mungkin kita bilang, nggak mau ke sana. Gimana mau mengabarkan Injil kepada orang yang lagi teler kayak gitu? Belum lagi orang-orang yang teler. Kalau kita ngabarin Injil ke mereka nanti si pemasok barang haramnya itu juga akan ngejar-ngejar kita lagi kan ya. Ada ibu-ibu yang diwawancarai, kamu pernah diancam sama kelompok-kelompok ini. Terus dia bilang, keponakan saya dibunuh. Kapan gitu-gitu. Ya kayak gitu ya, namanya kondisinya seperti itu. Polisi nggak bisa menghabiskan perkara itu karena begitu mereka hanya datang mengamankan, kembali ke kantor, terus kejadian berulang. Nah ini negara maju ya, negara satu kondisi. Nah, tapi bagus ya ke si yang pembuat TikTok ini dia bilang jangan hakimi mereka, berdoa buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa terpikir gitu ya, mau melayani orang yang teler kayak gitu, yang dikelilingi oleh geng narkoba seperti itu, apakah ada hati? Tetapi itu termasuk bangsa-bangsa yang dimana Tuhan bilang kita gereja Tuhan disiapkan untuk sampai kepada suku-suku bangsa. Jangan bilang dari tempat ini bilang, enggak saya nggak bisa bahasa Inggris, paling jauh nanti mungkin sampai di mana? Malaysia. Paling jauh sampai Malaysia, mumpung lah. Malaysia. Jadi teringat pernah saya di maskapainya Malaysia, sok-sok karena mau namanya terbangnya ke Eropa gitu ya. Jadi stewardess pramugari sudah bagi-bagi makanan, dia nanyain penumpang kan ya pakai bahasa Inggris. Saya sudah mengumpulkan semua kemampuan berbahasa Inggris kan di atas pesawat sebelum mendarat di Belanda. Terus begitu giliran saya, terus dia tanya, nasi lemang? Nasi lemang katanya, bahasa Melayu. Merontok bahasa Inggris saya kan sudah siap-siap menjawab pakai bahasa Inggris, nasi lemang katanya kan ya.
Aduh. Iya aja itu paling jauh Malaysia ya katanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengurapi gerejanya untuk sampai ke suku-suku bangsa. Jangan bilang kita saya nggak ada kemampuan, saya nggak bisa. Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Kan gitu ya saudaraku. Bukan. Tuhan saya nggak bisa, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Oh ya siap kayak gitu ya. Jadi, nah kembali lagi ke saya dan engkau, apakah kita mau gitu ya? Tuhan aku mau lakukan, walaupun kayaknya susah ya. Tapi apa yang kau katakan itu yang akan ku kerjakan. Oke, next kita mau baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Ya. Roma pasal yang ke-8 19 sampai 30, pengharapan anak-anak Allah. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini yang Tuhan beritahu kepada kita, gerejanya, bahwa sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kalau mungkin video tadi itu bisa ditayangkan, mungkin kita bilang enggak aman, ada kerinduan di hati mereka, sadar rindu akan hidup mereka pulih aja. Kayaknya enggak kelihatan tuh kayak gitu. Sudah dinasehati, bebalnya minta ampun, masuk keluar penjara enggak masalah. Pokoknya ya sudah kayak tertutup pikirannya. Tetapi ini yang Allah pencipta manusia katakan gini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kapan ada anak-anak Allah, orang-orang yang memang jadi saksi-saksi Kristus itu tampil. Gitu. Mungkin saya dan engkau Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada yang iseng-iseng ngebully, mungkin bilang ini anak Tuhan katanya gitu ya. Sekuat apakah dia? Jangan-jangan cuma ngetes, tetapi dalam satu kerinduan yang terdalam yang mungkin dia nggak sadari, dia bilang, saya juga mau lihat pribadi Kristus melalui orang-orang ini. Itu yang firman Tuhan bilang gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kacamata itunya, uapnya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tuhan katakan bahwa orang-orang yang hari-hari ini dikatakan sia-sia itu, pada saatnya nanti mereka juga akan masuk dalam kemuliaan dan kemerdekaan anak-anak Allah. Pertanyaannya, siapa ya yang akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara itu? Yuk. Tuhan sudah bilang, mereka juga itu. Tuhan tidak akan rancangkan mereka nanti akan sia-sia semua. Enggak ada yang akan diselamatkan. Tetapi pertanyaan kita, siapa ya yang nanti dipakai Tuhan jadinya? Nah, kembali kepada saya dan engkau, saudaraku, pilihan. Kita mau katakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku Tuhan. Amin. Tuhan sudah bilang semua makhluk itu rindu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Alkitab bilang makhluk, saya nggak bilang ini kayaknya harus manusia, karena firman Tuhan bilang makhluk ya. Yang kita pelajari aja makhluk. Jangan juga selain manusia ada makhluk-makhluk mungkin. Aduh, ini mungkin hewan-hewan juga perlakuan mereka ini terhadap alam apa semua merusak kayak gitu kan ya. Kapan orang-orang bijak muncul kayak gitu ya? Bisa jadi ya. Ini bukannya Alkitab pakai kata makhluk. Puji Tuhan. Jadi akhirnya kembali kepada saya dan engkau. Tuhan sudah bilang mereka juga akan kukumpulkan. Mereka itu anak-anakku, tetapi hari ini mereka belum kenal aku. Mereka juga akan kumpulkan. Sekarang siapa yang akan sampai kepada mereka? Ya. Jadi Tuhan sudah rancangkan akan ada yang sampai kepada mereka. Masa mau kirim Tuhan Yesus? Enggak, Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Sekarang ada gerejaku, ada Roh Kudus yang pimpin mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
saya dan engkau hamba-hambanya Tuhan. Amin. Mari kita bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam artian kan, kapan saya dipanggil Tuhan? Kapan saya dipanggil Tuhan? Gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada kerinduan gak dipanggil Tuhan? Nanti bisa malam-malam mungkin ya sebelum istirahat tertidur bisa renungan, saya sudah siapkah kalau Bapak panggil saya gitu ya, apa yang saya harus kerjakan, apa yang sudah saya kerjakan gitu, apakah saya sudah mengerjakannya dengan serius di dalam kehidupan saya ini. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Tapi namanya pengharapan, kalau pengharapan itu ya memang sesuatu yang masih diimani, belum dilihat. Saya mengharapkan perkara-perkara ini. Dibilang, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sedangkan kita masih tinggal dalam pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oleh karena itu bagian saya dan engkau bersabar, selalu dengar suara Tuhan. Mungkin kondisi-kondisi yang kita jalani, alami tidak seperti yang kita harapkan. Aduh, kok jadi begini ya, hubungan-hubungan kayak gini, kok makan hati gini. Tetapi kita hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Ada pengharapan, saudaraku. Kalau kita lihat, dikatakan itu bukan pengharapan lagi. Di sorga iman, pengharapan dan kasih. Pada saatnya nanti iman hilang, pengharapan hilang, tinggal kasih yang ada di sorga. Ya, ngapain lagi beriman kalau kita sudah tinggal bersama-sama dengan Bapa? Ngapain lagi pengharapan kalau kita sudah terima semuanya? Tetapi kasih akan kekal, akan ada terus. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi satu, menantikan dengan tekun. Jangan jadi begini aja, begini. Jangan menantikan dengan mengeluh. Itu pesan firman Tuhan bagi saya dan engkau, saudara. Jangan menantikan pengharapan itu dan mengeluh, tapi nantikanlah pengharapan itu dengan tekun. Selanjutnya ayat 26, demikian juga Roh Kudus, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ada Roh Kudus yang membantu saya dan engkau, yang membantu gereja Tuhan. Tuhan Yesus katakan, lebih baik saya kembali kepada Bapa, lebih baik saya pulang ke surga, lebih baik saya pergi supaya Roh Kudus diutus kepada gereja. Tuhan bilang lebih baik Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan gereja daripada Tuhan Yesus yang ada di dunia. Begitu Tuhan Yesus katakan. Karena kalau Tuhan Yesus yang ada di dunia, belum tentu kita dikunjungi saudaraku, di Palangkaraya ini kan, nanti datang terbang kemana kan, Tuhan Yesus kan nggak bisa tarawang gitu ya, harus pakai pesawat atau apa gitu ya. Ya, jadi Tuhan bilang lebih baik ada Roh Kudus bersama-sama dengan aku sudah menyelesaikan bagianku di kayu salib. Nah sekarang tugasnya gereja, tapi ada Roh Kudus yang akan pimpin. Ada Roh Kudus, artinya apa? Ada Roh Kudus ini yang pegang isi hati Tuhan, yang akan mengatur gerejanya mau dibawa kemana. Artinya memang kita harus tanya agendanya Tuhan. Sekarang hidupku mau kemana Tuhan? Ada Roh Kudus yang diutus. Amin. Saudaraku, saya dan engkau nggak bicara soal pendeta, diakon, jemaat biasa, nggak ada ya. Semua punya hati, punya hidup, pikiran, perasaan. Ada Roh Tuhan yang akan pimpin saya dan engkau dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan bilang sebenarnya kita nggak tahu caranya. Apa yang harus kita doain? Kita misalkan doakan, aduh Tuhan saya ada masalah ini. Ya, sebutlah misalnya ada masalah utang, piutang atau masalah ekonomi itu. Saya ada masalah ekonomi. Tuhan tolong buka tingkap-tingkap di sorga. Menurut kita mungkin itu menjadi solusi. Tapi bagi Tuhan, bukan masalah itu.
Bukan masalah itu. Kamu coba pindah ke sana. Coba kamu lakukan yang ini. Kan gitu kan ya. Tuhan sudah siapin berkat. Tetapi kamu lakukan dengan cara yang salah. Ya kan gitu ya. Tuhan sudah siapkan. Jadi kita sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Tetapi ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27 dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mungkin kita bilang enggak, rasanya saya enggak berdoa untuk orang-orang kudus gitu ya. Tetapi waktu kita masuk di dalam pimpinan Tuhan, hati Tuhan yang akan berdoa untuk kita, berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan semata-mata kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tambahkan semata-mata ya. Tuhan gak punya niat yang lain. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mau apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, mau krisis kah, mau resesi kah, mau dunia gelap kah, mau apa, tapi firman Tuhan bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bukan celaka, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Itu, dan firman Tuhan ini tidak bisa gagal, Saudaraku. Nama Tuhan yang jamin, satu titik pun tidak bisa gagal. Tuhan sudah bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saja. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada rancangan yang jahat bagi anak-anaknya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu, Saudaraku, itulah rencana Tuhan yang indah bagi saya dan engkau, bagi umat manusia. Tuhan yang sudah punya planning. Saya dan engkau hari ini sudah ada dalam Kristus Yesus. Tapi orang-orang yang mungkin tadi ya, yang di Kensington Street itu ya, Avenue di Amerika atau mungkin banyak bagian dunia lain, mereka hari ini belum menyembah Yesus. Mereka belum kenal Yesus. Tetapi bagian ayat ini juga menjadi milik mereka. Ditetapkan Tuhan. Bahwa Tuhan juga turut bekerja memanggil mereka hari-hari ini untuk diselamatkan. Itu rencana Tuhan. Nah, sekarang kembali lagi gereja Tuhan, apa yang kita kerjakan? Ya. Gereja itu apa bedanya di rumah dengan apakah di rumah tangga kita itu gereja? Kan gitu. Enggak ada pendetanya, enggak ada pentahbisan. Bapak Ibu Saudaraku, gereja itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Waktu dalam rumah tangga kita juga itu seperti itu definisinya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Itu gereja, rumah tangga saya dan engkau. Terus waktu ada hati Tuhan, waktu ada sorak-sorai oleh karena keselamatan satu jiwa di gereja terjadi, di rumah juga harus terjadi, saudaraku. Untuk ini kita harus memastikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, pastikan anak-anak kita dalam rumah yang lahir secara jasmani itu selamat mengenal Yesus Kristus. Pastikan hal itu. Jangan kita beritakan Injil di gereja tapi di rumah kecolongan, kita nggak pastikan bahwa anak-anak saya sudah kenal Yesus ya. Kalau saya nggak terlalu paham mengajar, kita doa, pokoknya usahakan mau suruh dia ikut gereja, ke sekolah minggu, ke KR, atau apapun bagaimana caranya supaya pastikan bahwa anak-anak mengenal Yesus. Dan waktu anak-anak mengenal Yesus Kristus, apakah ada sukacita di dalam hati saya dan engkau? Waktu itu terjadi, ya sama di gereja juga harus begitu. Tapi kalau di gereja nggak terjadi, ya di rumah nggak terjadi, wah itu bukan... enggak gitulah ceritanya ya, bukan yang dirancang Tuhan kayak gitu. Harus ada terjadi sorak-sorai oleh karena jiwa yang diselamatkan.
Di sorga bersorak-sorai, dalam rumah Tuhan bersorak-sorai, di rumah saya dan engkau juga secara jasmani juga bersorak-sorai oleh karena jiwa yang diselamatkan. Kita peduli benar dengan ya baik anak-anak jasmani, anak-anak rohani yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan untuk kita layani. Pastikan mereka mengenal Yesus Kristus, memiliki keselamatan itu. Jadi hampir tidak ada bedanya gereja KKKD gitu dengan yang di rumah-rumah. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Asal hati Tuhan ada di dalam tempat-tempat itu. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu terjadi bagi kita, dan itu juga akan terjadi, Tuhan akan genapi bagi orang-orang yang hari ini masih belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kelihatan mereka sangat tertutup, tetapi ayat ini harus terjadi juga bagi mereka. Sekarang saya dan engkau gereja Tuhan terbuka kesempatan. Jadi saudara-saudaraku, mungkin adik-adik yang mahasiswa gitu ya. Nanti saya mau kerja di mana ya kalau lulus, saya mau kemana? Oh Bapak Ibu, saudaraku, adik-adikku, anak-anakku gitu ya. Ingat hal ini, bahwa ada misi Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memanggil orang-orang. Kamu bisa pilih kerja di mana saja. Di tempat kerja apa saja, di wilayah mana saja, bebas ya gitu ya. Tetapi mari ingat ayat ini dan berdoa, Tuhan, Engkau mau aku ada di sana. Kalau istilah lainnya, Tuhan Engkau mau aku bakar mesbahku di mana, di kota mana, di desa mana, entah di atas gunung atau mungkin di tengah lautan gitu ya, di lepas pantai. Karena ada orang-orang yang harus diselamatkan di sana. Saya mau terlibat dalam proyekmu, Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, gitu ya. Itu ayat bahasa-bahasa yang formilnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tetapi Roh Tuhan akan bicara secara sederhana kepada masing-masing saya dan engkau. Roh Tuhan akan memproses gerejanya saya dan engkau supaya yang kita kerjakan memang semata-mata hati Tuhan, perintah Tuhan, bukan perkara-perkara yang lain. Puji Tuhan. Kita selanjutnya melihat di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17. Dan 18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertama, bahwa roh Allah lah yang membawa kemerdekaan yang sejati itu. Orang mungkin merasa merdeka kalau sudah punya pekerjaan yang mapan. Orang mungkin merasa merdeka kalau sudah bebas utang, merasa merdeka kalau sudah punya banyak duit, banyak stok, banyak tabungan gitu ya. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa kehadiran roh Allah lah yang membawa kemerdekaan yang sejati itu. 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ini bicara tentang kehadiran fisik kita di dunia ini. Roh Allah yang tinggal di dalam gerejanya, di dalam saya dan engkau, itu yang membawa kemerdekaan, dan Tuhan bisa bawa kita secara fisik untuk hadir di bangsa-bangsa. Emang siapa lagi yang mau diutus ke bangsa-bangsa? Mau kirim malaikat? Atau mau kirim Roh Kudus? Enggak, gereja, saudaraku. Kenapa? Ya karena ada roh Tuhan yang tinggal di dalam tubuh jasmani ini. Ya, Tuhan bilang persembahan yang sejati itu persembahkan tubuh ini, gitu ya. Karena ada roh Tuhan ya kalau Tuhan mau melayani dengan rohnya ya bebas, kan gitu ya. Tetapi Tuhan bilang enggak, ini ada gereja yang tinggal di dalam tubuh manusia hari-hari ini. Itu yang harus hadir, itu yang harus diutus sampai ke bangsa-bangsa. Ini bicara pengurapan, bicara Tuhan siapkan gerejanya untuk hadir tengah suku-suku bangsa. Amin. Ya Bapak Ibu saudaraku, jadi jangan pernah terlalu GR bilang, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, aduh saya nggak punya duit untuk pergi ke sana kemari, aduh saya belum pernah naik kapal laut, saya belum pernah naik
pesawat gitu kan ya. Jangan, nggak usah terlalu GR gitu. Dengan tidak pernah atau tidak mampu. Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu gitu ya. Jadi Tuhan, sekarang apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan? Ya, Roh Kudus yang akan berbicara lebih spesifik ke hati kita masing-masing ya, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, mari selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal yang 3 ayat 19 sampai 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Di mana kehadiran ada Roh Allah, maka di situ muncul kelegaan yang sejati. Kita jadi lega karena ya kita tahu apa yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Mungkin kita bilang tapi yang lain juga kayaknya merasa yakin dengan keyakinannya gitu ya. Tetapi Tuhan bilang tadi bahwa dengan sangat rindu suku-suku bangsa menanti-nantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Mas anak-anak Kristus itu dinyatakan, saudaraku. Mereka juga sedang mencari-cari kebenaran sampai hari ini. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasihan sekali ya kalau tadi ada gambaran sebelumnya tentang di Philadelphia itu, di Kensington Avenue itu, emangnya mereka pakai narkotik itu untuk apa? Apa untuk sekedar gaya-gayaan? Awal-awalnya mungkin karena ada tekanan hidup. Terus mereka mau coba, mereka mau bebas, mau cari ketenangan, mau cari kelegaan di dunia ini. Waktu mereka pakai, mereka fly, memang betul. Katanya gitu ya, saya belum pernah fly, saya belum pernah mengalami. Tapi katanya, selesai masalah di dunia ini, katanya begitu gitu ya. Selesai, tetapi selesai karena katanya sih jiwanya mengalami kehampaan gitu ya. Waktu mereka kembali kepada alam sadarnya, terus ya terjadilah kekosongan itu. Nah, saya ya enggak pernah, tapi yang pernah itu anak PA saya yang cerita ya. Beliau dari Papua, waktu itu lihat gambaran kalau misalnya sudah malam tahun baru, yang dari Papua bisa konfirmasi. Nah, biasanya ini dia bicara di Abipura atau di Abipura ya, saya rasa ya, bukan Jayapura. Beliau dari Abipura. Jadi malam tahun baru itu sudah sukacita di tengah malam kan gitu ya. Entah minum, entah apa, sampai akhirnya saking sukacitanya tertidur di tengah jalan. Tidur tengah jalan. Sampai terbangun besok pagi karena dengar lonceng gereja. Terus bangun, langsung merenungkan hidup. Kenapa hidupku begini? Tapi tahun depan begitu lagi. Ini kata anak PA saya yang pernah, yang memang orang Papua ya, yang dia cerita gitu. Tahun depan ngulang lagi. Malam tahun baru rame gitu ya. Sampai saking sukacitanya tertidur di jalanan gitu ya. Terbangun oleh lonceng gereja. Terus merenungkan, kenapa hidupku begini? Tahun depan begitu lagi. Bapak Ibu Saudaraku, hanya Tuhan bilang, mari kepadaku. Ya, kalau selama tidak datang kepada Tuhan Yesus, tidak akan mengalami yang namanya kelegaan, tidak akan mengalami yang namanya sukacita yang sejati itu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaanmu. Berita ini harus ada yang menyampaikannya kepada orang-orang seperti itu, saudaraku. Ya kalau kita bilang, oh iya itu untuk saya Tuhan, ya sukacita kita sudah ngerti. Tetapi bukan hanya untuk kita, ada orang-orang yang memang terjebak di dalam kuk itu. Mereka nggak bisa pasang, mereka nggak bisa lepas. Kuknya itu, mereka bagaimana caranya lepas? Udah narkotik aja, fly. Nggak terasa lagi kuknya, begitu sadar, sudah sia-sia ya. Nggak pandang itu kelas rendah, itu ekonomi rendah, ekonomi tinggi.
masih terjebak seperti itu, saudaraku. Tuhan bilang, marilah kepadaku, harus datang kepada Tuhan Yesus, harus ada yang menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya di Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, inilah panggilan kepada gereja, kepada Sion, kepada saya dan engkau. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Firman Tuhan sudah dituliskan, sudah digariskan bahwa akan terjadi perkara-perkara ini. Ada kota-kota yang sudah runtuh tapi itu akan dibangun kembali. Pertanyaannya, siapa yang terlibat di dalam pembangunan kembali itu? Maukah saya dan engkau, nah Tuhan pakai aku juga Tuhan, untuk terlibat di dalam proyek pembangunan reruntuhan itu. Jangan cuma bicara, oh hidup saya ini bagikan yang sudah runtuh sekarang bangkit lagi. Ya sudah, jangan hidup itu jangan diulang-ulangi gitu ya. Harus bertumbuh kita ini anak-anak Tuhan. Jangan kita juga, oh Tuhan saya sekarang lagi reruntuhan, tahun depan bangkit lagi. Reruntuhan, itu kayak yang tadi itu yang dengar lonceng gereja. Enggak seperti itu ya. Tuhan Yesus bilang di dalam Tuhan harus ada pertumbuhan, berbuah semakin lebat. Nah, biarlah hal ini dinyatakan bagi yang tadi itu, mungkin seperti yang di Philadelphia itu. Ya, ada mungkin orang-orang yang sampai hari ini mereka masih reruntuhan karena nggak punya juru selamat. Mereka nggak kenal Yesus. Terus mungkin ada yang bilang, tapi saya nggak pandai khotbah. Bukan kemampuan pidato atau khotbah kita yang dinanti-nantikan yang berkuasa, tapi firman Tuhan, kabar baik itu. Jadi saya nggak pandai khotbah. Kalau saya jago khotbah, mungkin saya khotbah mereka akan terpukau. Bukan masalah itu. Yang membuat orang selamat bukan khotbahnya, bukan kemampuan pendeta pidato, tetapi firman Tuhan yang berkuasa. Mau siapapun yang ngucapinnya. Tapi firman Tuhan bilang begini, mungkin anak-anak kecil ngomongkan, firman Tuhan bilang begini. Ini yang berkuasa itu firman Tuhannya. Bukan si ahli pidatonya ini kan, kayak saya kan ahli pidato. Ya, ahli enggak ahli ya. Masih banyak yang ahli di sini. Bukan yang jago khotbah, enggak saudaraku. Tapi yang berkuasa buat orang bertobat itu firman Tuhan yang berkuasa. Tugas saya dan engkau hadir di sana, sampaikan firman Tuhan. Untuk perkara itu saja Rasul Paulus bilang, doakan saya supaya kepadaku diberikan keberanian. Jadi ini yang menjadi pergumulan ya. Saya dan engkau berdoa saudaraku, supaya sampai hari ini kita masih punya hati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling, di kantor kah, di teman kampus kah, di ini masih muncul, tetap ada hati untuk memberitakan Injil, kabar baik. Kalau misalnya itu tidak ada, tidak usah bilang, oh saya ini sudah jadi reruntuhan, gak ada. Itu suara iblis yang ngomong kayak gitu, ya. Ayo bertobat, kan Tuhan. Sekarang apa ini Tuhan yang harus ku lakukan? Bagianku adalah mengalami terang Tuhan itu. Dan aku mau Tuhan yang pakai aku untuk menjadi penyampai kabar baik itu. Ya, terakhir 1 Petrus 2 ayat 9, umat pilihan Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang pilih? Tuhan yang pilih, gitu ya. Bukan pendeta yang pilih, bukan pembimbing PA yang pilih, Tuhan yang pilih. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan tema Natal kita tahun 2022. Yesus datang membawa kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah-tengah
bukan seruan, statement-statement dunia akan mengalami kegelapan tahun 2023 ke depan bagaimana. Tapi kita sama-sama diingatkan bahwa Yesus datang membawa kemenangan, dan kita mau sampaikan perkara ini kepada banyak orang, kepada suku-suku bangsa, kepada keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga yang mungkin sedang bentrok, yang broken house, mungkin kepada anak-anak yang mungkin sudah kayak putus pengharapan, kepada apapun. Kita mau sampaikan bahwa Yesus datang membawa kemenangan. Amin. Tetapi kita juga bersama-sama harus dikuatkan bahwa hidupku juga mengalami kemenangan itu. Saya dan engkau gereja Tuhan mengalami kemenangan itu. Tuhan tidak pernah PHP, Tuhan tidak pernah bohong. Dikasih kemenangan tapi bohong. Ada saudaraku. Tuhan berikan kemenangan bagi saya dan engkau. Saya harus miliki, engkau harus miliki. Amin. Kalau misalnya kamu gak itu, hati-hati siapa yang ngomong seperti itu. Ya, saya dan engkau diberikan kemenangan oleh Tuhan. Cari, renungkan, bersekutu dengan Tuhan, baca firman-Nya sampai kau dapatin, ya Tuhan, terima kasih untuk kemenangan ini. Terima kasih untuk kelegaan, terima kasih untuk kebenaran ini. Aku mau hidup dalamnya. Saatnya Tuhan pakai aku juga untuk menyampaikan perkara ini kepada bangsa-bangsa. Jadi kembali lagi, gereja Tuhan yang sudah disiapin Tuhan, diurapi untuk sampai kepada suku-suku bangsa. Dan suku-suku bangsa ada dalam kondisi mereka sedang menanti-nantikan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau berdoa. Gereja Tuhan, mari lihat Tuhan Yesus Kristus, pandang sampai penderitaannya yang paling parah. Dia tidak memperhatikan tentang kondisi hidupnya, tetapi yang dia perhatikan apakah kehendak Bapaknya selesai dia kerjakan. Yang dia perhatikan bukan, aku mengalami sakit di sini, sakit di lambung, sakit di kepala, sakit ini, darah tercurah. Tuhan Yesus tidak perhatikan perkara itu, tapi dia bersyafaat, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ waktu Tuhan pikul salib, dia tidak bilang beratnya salib ini, dia tidak fokus kepada pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Tapi dia perhatikan kepada murid-muridnya. Memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Itulah hamba Tuhan. Itulah teladan, itulah Yesus Kristus. Dan saya dan engkau, kita gerejanya juga dipanggil setelah hidup kita diperbaharui. Setelah hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pencapaian apa lagi yang perlu kita kejar di dunia ini. Karena segala sesuatunya sudah diberikan kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menanti-nantikan. Kalau kita tidak ada yang perlu kita tambahkan kepada anugerah Tuhan. Semuanya sempurna. Bagian gerejanya, bagian saya dan engkau. Yuk mari katakan, Tuhan pakai aku Tuhan dalam masa-masa hidupku ini Tuhan. Supaya melalui hidupku ini isi hatimu Tuhan, untuk membawa orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, yang masih dalam penjara-penjara itu mereka dibawa datang kepadamu ya Tuhan. Melalui setiap karunia-karunia rohani, melalui setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup saya dan engkau. Mari gereja Tuhan, pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus. Dia mau berbicara kepadamu hari ini. Ada Roh Kudus mau menyampaikan isi hatinya kepadamu hari ini. Raba fatoko manama shepe raba toko pasina makura karalana. Iralana toko paraba sheki raba karalana. Iralana toko paraba raba karalana. Gereja Tuhan yang didirikan hari-hari ini punya tugas yang harus dikerjakan dalam generasi ini. Di dalam generasi yang berikutnya, Tuhan sudah siapkan generasinya. Oleh karena itu bagian kita
Mari kita kerjakan dalam generasi kita saat ini dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau sudah ceritakan isi hatimu bagi kami gerejamu ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami, ya Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya sungguh kami tidak ada perkara lain yang membuat kami lebih puas Tuhan dibanding kami menggenapi Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada pencapaian-pencapaian lain Tuhan di dalam dunia ini, dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami puas dan bangga selain kami, melalui hidup kami ini yang Kau pakai Tuhan untuk mengerjakan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba selesai berbicara, kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang ada terus bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk mengajari kami, membimbing kami dalam berbagai usia kami saat ini Tuhan, yang muda Tuhan, yang tua Tuhan. Roh Kudus, Engkau rindu Tuhan untuk pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga, kami bersyukur untuk pengurapan Tuhan yang nyiapkan kami Tuhan untuk melayani sampai ke suku-suku bangsa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk diberkati dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita. Tiba waktunya kita mau menyerahkan persembahan syukur, dan ada persembahan khusus pada hari ini yang disediakan oleh gereja. Ada amplop, jadi nanti bisa langsung dimasukkan pada saat menyerahkan persembahan syukur. Berapa yang Tuhan rindukan, saudara-saudari tergerak untuk memberikan. Yang di amplop itu persembahan untuk Natal, seperti itu. Jadi ya siapkan hati dan keuangannya juga, sambil bertanya pada Tuhan berapa Tuhan yang akan saya berikan. Dipersilakan sambil kita mempersiapkannya, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh firman-Mu yang meneguhkan kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang bertindak Tuhan dan melangkah mengerjakan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan buat kami. Mari teguhkan di dalam setiap langkah kami Tuhan, dan kami mau bekerja bersama dengan Roh-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyatakan firman, diberkati, diurapi. Lebih lagi Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga dan mereka seluruhnya seisi rumah boleh terus melayani Engkau Tuhan dengan penuh antusias, oleh karena belas kasihan Tuhan terus mengalir atas hidup mereka. Kami juga berdoa, sebentar kami mau menyerahkan persembahan syukur. Mari Roh Kudus yang berkata-kata berbicara berapa yang akan kami berikan sebagai persembahan syukur kami dan dukungan untuk setiap kegiatan ke depan, untuk Natal, begitu juga dengan pekerjaan misi. Mari Roh Kudus yang menyatakannya buat kami, dan kami katakan kami mau menyerahkan persembahan syukur kami, korban syukur kami dengan sukacita, oleh karena Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih, kami mau menyerahkan dengan penuh syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan untuk petugas. Langsung bisa dimasukkan ke ini ya, persembahan minggu sama amplopnya boleh masuk. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantiku, selalu menantimu untuk memulihkanku. Amin. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya
pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Amin, puji Tuhan. Warta jemaat, sebelumnya saya mengundang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah. Tadi ya Dek ya, yang dibawa sama Dewi ya? Oh sudah pernah datang? Oh sudah pernah ke sini, oke. Yang dari Papua tadi ya, tapi lagi di rumah sebelah karena membawa anak bayi ya. Ya, selamat datang untuk Kakasih, Bang Budi, kemudian kalau Fiona sama James teman biasa, teman biasa ketemu Sabtu dan hari-hari lain kalau PA. Selamat bergabung Kak, selamat menikmati 1 minggu ke depan di Palangkaraya. Ya tetap saudara-saudari, kayaknya nanti kita ini butuh tambah kursi juga ya, atau 2 kali ibadah kapan perlu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut juga mikir, aduh nanti kalau aku bawa temen nih atau bawa saudara nanti nggak ada kursi lagi. Tenang, gampang aja, bisa diatur. Jadi jangan ragu untuk bawa teman, bawa rekannya dimanapun berada. Kita mau orang-orang yang belum berjemaat, belum berkomunitas boleh join bersama-sama dengan kita, dan mereka juga punya rumah kayak gitu, punya keluarga sama seperti apa yang kita alamin di tempat ini. Kalau yang di Zoom apakah ada? Oh nggak ada, Angel ya yang di situ. Oh nggak ada. Oke, kenapa Bang? Orang lama. Ya buat Mina Dua Pri juga. Ya, sehat-sehat. Ya, untuk pengumuman selama 1 minggu ke depan, yang pertama pelayanan komsel di segmennya masing-masing. Hari Kamis itu khusus untuk profesi ataupun yang bekerja, bisa yang single, bisa juga yang sudah berkeluarga juga boleh join kayak gitu. Setiap hari Kamis jam 6:30 malam online Zoom. Kemudian pada hari Sabtu ada 3 komsel. Kita di pelayanan ini ada komsel pelajar, ada mahasiswa, ada keluarga. Nah yang Sabtu siang itu 12:30 komsel pelajar onsite, disediakan online juga. Kemudian komsel mahasiswa sore, nanti confirm tempat ya. Kadang bisa di Keminting, bisa di rumah Bang Robert Kak Nur, bisa di Sekre juga pukul 5 sore. Kemudian komsel keluarga, tempat juga random, bisa di rumah keluarga-keluarga. Yang pasti jamnya setiap jam 7 malam. Di tempatnya bisa dikonfirmasi. Ya itu, jadi yang mungkin belum punya komunitas, ayo bergabung, bisa gabung di komselnya sesuai dengan kerinduan hati, di mana Tuhan membentuk untuk bertumbuh. Ada komsel pelajar, yang pelajar isinya kami sih berdua abang bukan pelajar. Tapi yang rindu juga untuk mau join ke pelajar boleh, silakan. Yang hatinya rindu.
Kemudian mahasiswa bisa juga profesi atau karyawan atau pengusaha bisa join di hari Kamis tadi. Kemudian yang berkeluarga bisa juga join, dipersilahkan. Kemudian untuk hari Minggunya seperti biasa SHM sekolah hari Minggu untuk anak-anak, komsel anak langsung digabung pada hari Minggu jam 9 pagi di ruang sebelah. Kemudian ibadah umum di tempat ini jam 9 pagi, onsite dan online. Ada tambahan, Bang? Oh iya, oke. Ya, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Siap untuk pergi menjadi saksinya Tuhan? Siap? Ya, siap kita yang sudah dipanggil, ditetapkan sama Tuhan, katanya tadi dibenarkan, kemudian dimuliakan. Oleh karena ya kita alatnya Tuhan dan kita rindu kita menjadi gereja yang bersepakat mengerjakan apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Apapun fungsimu, mari kita kerjakan dengan maksimal. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghebat, panjangkan telinga dan panjangkan kokoh patokmu. Sekali lagi, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Biar rohnya berbicara buat kita. Jangan menghemat, panjangkan telinga dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah ya dirimu. Kita ulangi dari awal kembali dengan penuh kerinduan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan telinga dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu, amin. Yes, yes. Dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu ya bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Ya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan saya serahkan kepada hambanya dan
kota sunyi, siapkanlah diri, sebab kau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, sebab engkau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu, amin, kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami, amin, kota-kota sunyi. Siapkanlah rata kopasena makeralan, sebab engkau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, amin, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, disiapkanlah dirimu, siapkanlah rata kopasena makeralanamo, ralanamu, siapkanlah dirimu, siapkanlah raba-raba toko parabalana mase, kirabaralana toko pasena makurabaka karalana mase, kiralana toko parabalana toko namashe kita kinamu bakakaralana mase naralanamu, ralana toko parabashena makuraka karalana toko nakiralana mase, kiralana toko pasena makuraka karalana, lora bashena matakiara karalana, lora bashena karalana mo. Rabalana takashera bakarakiarana mu, irabarato kopashera bakaralana mu, haleluya, rabalana mashekera bakaralana mu, harato kopashera bakarabasekiralana mu, haleto kurabarabasekiralana mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, bayang-bayang kemandulan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bayang-bayang kemandulan rohani kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tipu muslihat setan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bapa di sorga menetapkan jemaatnya untuk berbuah-buah lebat, bahwa Bapa di sorga menetapkan jemaatnya untuk berbuah banyak, dan buah itu adalah buah-buah yang tetap bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi bagian kami gereja Tuhan juga di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima roh rahim rohani yang sehat, sehingga sungguh melalui hidup kami lahir keturunan-keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, lahir ke pahlawan-pahlawan iman, lahir misionaris-misionaris, lahir orang-orang kuat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seperti firman-Mu Tuhan, bahwa kami, keturunan kami Tuhan, akan menduduki tempat-tempat yang sunyi Tuhan, sehingga di sana ada sorak-sorai bagi Allah, di sana ada puji-pujian bagi Tuhan. Kemah-kemah Tuhan didirikan di sana, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini, taruh di hati kami ya Tuhan, untuk sungguh kami merawat, untuk kami menggembalakan, untuk kami melayani Tuhan setiap adik-adik rohani kami, anak-anak rohani kami hari-hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja mempersiapkan mereka Tuhan, hidup mereka Tuhan, untuk perkara-perkara dahsyat di masa-masa yang akan datang Tuhan. Urapi semua kami Tuhan, urapi semua kami juga jemaat dewasa Tuhan. Bangkitkan bakar kami Tuhan, supaya sungguh kami Engkau pakai ya Bapa di surga, bertanggung jawab atas generasi kami hari-hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan Tuhan
calon generasi-generasi berikutnya ya Tuhan, yang akan berdiri Tuhan, membawa panji-panji Kristus Tuhan atas suku-suku bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, juga dari tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua warisan rohani yang Bapa sudah siapkan dan tetapkan bagi kami, tidak ada yang kami biarkan Tuhan, semuanya kami ambil, semua kami raih, kami duduki dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, siang hari ini kami terima api yang baru, kami terima Tuhan pengurapan yang baru yang daripada Tuhan, untuk kami pergi melayani suku-suku bangsa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mendukung untuk semua saudara-saudari kami di area pengembangan, untuk Ko Adi Tuhan beserta istri Tuhan yang melayani di Kasongan, di Katingan. Ya Bapa di surga, sungguh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan itu yang senantiasa menguatkan, menyegarkan mereka ya Bapa di surga. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, bahwa Tuhan Engkau yang mengirim pekerja-pekerja yang akan sungguh menjadi rekan sekerja sehati dalam rumah Tuhan melayani di Kasongan. Tuhan yang kirimkan, Tuhan siapkan orang ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan yang melindungi saudara-saudari kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pak Budi sekeluarga ya Bapa di surga, yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat Tuhan di Laman Baru dan sekelilingnya. Tuhan, supaya sungguh kekuatan yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan, hikmat yang baru yang daripada Tuhan, itu yang Tuhan penuhkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia Tuhan, istrinya Tuhan, keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, rumah Tuhan di Laman Baru Tuhan semakin diperbesar Tuhan, untuk menjangkau suku-suku bangsa yang ada sekitarnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, dimanapun Tuhan kami berada dalam posisi kami ya Tuhan. Di sana Tuhan kami sungguh mau menjadi saksi Kristus Tuhan. Orang dapat bertemu dengan Kristus, mengalami Kristus melalui kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sungguh Tuhan pakai siapkan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang baru hari ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan acara Natal GKD Palangkaraya tanggal 10 Desember ya Bapa di surga. Tuhan, mari Tuhan yang terus bimbing kami dalam kesehatian Tuhan, supaya tidak ada perkara lain Tuhan yang kami sedang siapkan selain kami mau menerima dan mengalami, mengerjakan apa rangkaian acara yang Tuhan sudah siapkan di surga, itu terjadi di bumi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan yang mengurapi saudara kami Pak Obed Tuhan sebagai ketua panitia, Tuhan yang urapi, kuatkan hidupnya Bapa di surga beserta istri, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita mau arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa, Engkau berfirman Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima segala berkat rohani di surga ya Tuhan. Dan saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk kami bekerja di dunia ini menjadi saksi-Mu, Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami berdoa dengan penuh iman dan sukacita, kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah siapkan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai kami juga ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi orang-orang lain yang ada sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun, untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada saat ini. Sebentar kami selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama jemaat yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah shalom semua. Angel, Pak Romi, Pak Roni, Pak Beri, Tuhan berkati.
Ya, salam Bang. Yesus memberkati. Halo. Halo Bang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Berkati. Hai si Dede.